Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-5 sampai 8. Yakobus 4 ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Hidup di Dalam Kasih, ditulis oleh Jonathan Santiago. Sahabat suara kasih, apa yang membuat Tuhan tidak berkenan dengan hidup kita? Menurut Yakobus, hal itu adalah kecongkakan atau kesombongan. Dosa menjadi jurang pemisah antara Tuhan dengan manusia, karena kekudusannya tidak bisa dicemari dengan dosa-dosa kita. Untuk menyatukan kembali hubungan yang sudah terpisah ini, Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia. Dia rela memikul setiap dosa-dosa kita, dan menyatukan kembali hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Sama seperti dosa bertentangan dengan kekudusan Tuhan, kecongkakan menjadi bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Di Amsal 6 ayat 16-17 disampaikan bahwa, mata yang sombong atau mata yang angkuh adalah kekejian bagi Tuhan, atau Tuhan sangat membenci hal itu. Kalau saja Tarzan bisa mengajarkan tentang isi Alkitab, dia mungkin akan berkata seperti ini, kerendahan hati itu bagus, kesombongan itu buruk. Ya, kerendahan hati itu memang baik. Itu artinya kita perlu belajar untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati, bukan? Jawabannya belum tentu juga. Kenapa? Karena saya sudah mencoba hal ini. Ketika saya hanya fokus untuk menjadi pribadi yang rendah hati, saya justru hanya fokus kepada diri saya sendiri. Sampai akhirnya, hal itu menumbuhkan bibit kesombongan, semuanya tentang saya. Pastinya ini bisa jadi jebakan yang sangat berbahaya bagi orang Kristen, karena kita semua tahu,
bahwa Dia yang terbesar harus menjadi hamba, kita mungkin akan cenderung menyombongkan diri, di balik kerendahan hati kita yang palsu. Seiring waktu tanpa sadar, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan bahkan tak lagi mau menghargai sesama. Kita akan mulai berpikir, "Aku kan lebih penting dari kamu, karena aku lebih banyak melayani dibandingkan dengan kamu." Itu adalah ciri-ciri dari kesombongan atau kecongkakan. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya benar-benar rendah hati? Jawabannya adalah kasih. Kasih mengubah fokus kita dari diri sendiri kepada orang lain. Kerendahan hati adalah buah dari tindakan kasih. Apa kata Alkitab soal kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jika kita belajar mengasihi dengan tulus, kita tidak akan membual tentang tindakan kita. Kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri atau cemburu. Tindakan kita harus didasarkan oleh kebaikan. Kita tidak akan mudah terprovokasi dan kita tidak akan sombong. Penting untuk kita catat bahwa kita mampu melakukan kebaikan ketika kita hidup dalam kasih. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Saat kita bertindak tanpa pamrih, tidak ada ruang bagi kesombongan. Sahabat Suara Kasih, bertindak tanpa kasih sebenarnya hanya akan mengarahkan kita kepada keegoisan. Sementara bertindak dengan kasih akan membuat kita lupa akan kepentingan kita sendiri. Hasilnya adalah kita dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati akan menjadi hasil sampingan dari mengikuti dua perintah besar. Pertama, mengasihi Allah. Kedua, mengasihi sesama. Sifat Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Marilah kita renungkan, tentu saja saya ingin berkenan bagi Tuhan. Saya ingin jadi pribadi yang rendah hati. Saya ingin lebih banyak mengalami kasih karunia Tuhan. Saya ingin supaya kasih-Nya sempurna di dalam saya. Apakah kita rindu jadi pribadi yang rendah hati dan tidak egois? Ucapkan doa seperti ini. Bapa, kami datang kepadamu saat ini dengan rendah hati. Kiranya kasih-Mu sempurna melalui hidup kami. Kalau kami masih hidup di dalam kecongkakan maupun kesombongan, tolong singkapkan sepenuhnya, supaya kami belajar untuk hidup rendah hati di dalam kasih-Mu. Kami memerlukan kasih-Mu Bapa. Bantu kami untuk mencerminkan kasih itu melalui hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa,
Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.